Sekarang dalam versi kitab ini, apa yang menyebabkan Ibrahim bin Adham itu taubat pada Allah? Wa fi hikayatin Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, ada kisah hikayatnya Ibrahim bin Adham. Wa kana sababu taubatihi, dan adalah dahulu sebab taubatnya ia Ibrahim bin Adham, annahu, bahwa ia kana yauman, pada suatu hari, minal ayyami, daripada hari-hari, kharaja ila saidi, pergi berburu. Suatu hari dia pergi berburu, Ibrahim bin Adham. Fanazala manzilan, maka dia sampai di tengah hutan tadi itu, dia menemukan satu tempat, katakanlah persinggahan. Maka dia berhenti di situ. Wa basatas safrati liya'kulat ta'ama, maka ia membuka piringnya, bontotnya dibuka untuk makan. Jadi orang pergi berburu biasanya kan bawa bontot, kan bawa bekal. Nah, Ibnu Hafiz sampai di tengah hutan menemukan ada gubuk lah kira-kira, maka dia berhenti di gubuk itu, kemudian buka bontot karena sudah lelah. Nah, pakai bagaimana nih ceritanya nanti ini? Buka bontot. Fabainama huwa kadzalika, maka pada saat ia sedang dalam keadaan yang seperti itu, jaa qurabun, datang seekor burung gagak. Wa akhadha minas safrati khubzan, dan dicurinya roti yang ada di atas piringnya. Bimin qorihi, dengan paruhnya, dipatok pakai paruhnya, lari dia, wa tara fil hawa, lalu burung gagak itu pergi lari terbang ke udara. Nah, kira-kira kesel nggak itu? Pergi berburu tempat yang jauh, pas buka sangunya kebetulan roti, begitu dibuka datang burung gagak, diambil burung gagak, dibawa terbang. Fata'ajjaba Ibrahim min zalika, maka takjub, kagetlah Ibrahim bin Adham itu. Warakaba farsahu wa zahaba ila khalfi tayri, dia pacu kendaraannya, dia ikuti kemana terbangnya burung itu, dikejar. Hatta sa'idal ghurabu ilal jabali, sehingga setelah sampai daripada burung gagak itu naik ke atas gunung, wa ghaba an aini Ibrahim, maka hilanglah ia dari pandangannya siapa? Pandangannya Ibrahim bin Adham. Fasa'ida Ibrahim aidan al-jabala li talibil ghurabi, maka Ibrahim bin Adham setelah kehilangan itu dia tidak memutus asa, dia naik lagi ke gunung yang lebih tinggi untuk mencari di mana itu burung gagak. Fara'a min ba'idin, maka ia melihat dari jauh, zalikal ghurab, burung gagak tersebut telah terlihat lagi. Falamma dana Ibrahimu taral ghurabu, maka apabila Ibrahim bin Adham mendekat, burung itu terbang lagi. Itu luar biasa, itu lelah sekali itu mengejar burung. Naik ke atas gunung dilihat burung, dia dekat. Ketika Ibrahim sudah dekat, burung terbang lagi, menjauh lagi. Dikejar begitu terus. Sampai kemudian fara'a Ibrahimu rajulan, maka di akhir burung itu terbang, setelah berapa kali dikejar, terbang lagi, diikuti lagi, terbang lagi, sampai di tempat terbangnya terakhir burung itu, fara'a Ibrahimu rajulan, maka Ibrahim bin Adham melihat seorang laki-laki, masdudan bil habli, yang terikat dengan tali. Muttaji'an, dia berbaring, dibaringkan, ala qafahu, atas punggungnya. Falamma ra'a Ibrahimu, maka tatkala Ibrahim melihatnya, zalika rajula, laki-laki tersebut, ala hadhil halati, atas kondisinya yang seperti itu, nazala an farsihi, maka Ibrahim bin Adham tadi turun dari kendaraannya, wa halla shidadahu, kemudian ia membuka daripada ikatannya tadi itu. Wa sa'ala an halihi wa qissatihi, lalu Ibrahim bin Adham bertanya kepada laki-laki yang terikat itu akan keadaannya dan kisahnya. Kenapa kok bisa berada di atas gunung sendirian, terikat juga? Siapa yang melakukan? Maka Ibrahim bin Adham tanya itu laki-laki itu, bagaimana kisah kok seperti itu? Faqala ar-rajulu, maka laki-laki itu menjawab, inni kuntu tajiran, sesungguhnya aku ini adalah seorang pedagang.
seorang tajiron, pedagang yang banyak duitnya. Fa akhazani qutta'ut tariqi, maka suatu ketika aku dirampok oleh orang yang merampok di jalan. Wa akhazu ma kana ma'i, maka diambil oleh para perampok itu semua yang ada padaku, minal mali, daripada harta-hartaku. Wa qataluni, mereka memerangi aku. Wa shadduni, dan mereka ikat aku. Wa tarahuni fi hadzal maudhi'i, maka mereka menyampakkan aku pada tempat yang sepi ini. Itu kejam sekali itu perampoknya. Wa sarali sab'atu ayyamin, dan kejadian ini telah aku lalui selama 7 hari. Artinya sudah 7 hari dia diikat di situ. Kulla yaumin, tetapi setiap hari, kata orang yang terikat tadi itu, yaji'ul ghurabu, datang kepadaku seekor burung gagak, bil khubzi, dengan membawa roti, wa yajlisu ala sadri, lalu burung gagak itu duduk di atas dadaku. Kan orang tersebut tadi kan dibaringkan telentang, diikat tangannya, nggak bisa apa-apa, tangan terikat, kemudian tidur berbaring. Lalu burung setiap hari, kata laki-laki tadi itu, kepadaku datang setiap hari membawa roti, lalu dia duduk di atas dadaku. Wa yaksurul khubza, lalu dia pecahkan yang namanya itu roti, biman qarihi, dengan paruhnya itu. Wa yad'uhu fi fami, lalu ia menyuapkan roti itu dengan paruhnya ke dalam mulutku. Wa ma tarakani Allahu jai'an, dan sungguh walaupun sudah 7 hari tiadalah pernah Allah meninggalkanku dalam keadaan lapar. Fi tilkal ayami, dalam hari-hari itu. Faraqiba Ibrahimu farsahu, maka Ibrahim bin Adham mengambil kendaraannya. Wa ardafahu, dan memboncengnya, dibawa orang tersebut. Wa ja'a bihi ila maudhihi alladzi kana nazala fihi, dan dibawanya ini orang ke tempat persinggahannya yang pertama tadi itu, di mana tempatnya itu datang pertama kali dia singgah, kemudian dibawa ke situ ini orang. Wa taba Ibrahim bin Adham, dan bertaubatlah Ibrahim bin Adham. Wa raja'a ila Allah taala, maka ia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa naza'a siyabahu al-fakhiratu, dia melepaskan pakaian-pakaiannya yang mewah itu. Wala bisa sufa, dan ia memakai sufa. Sufa itu kain ya, pakaian yang terbuat dari wol, yang sangat sederhana, yang kasar itu. Wa ataqa abidahu, semua budak-budaknya ia bebaskan. Wa auqafa iqaruhu, dan dia wakafkan semua kebun-kebunnya. Wa amlakahu, dan semua harta miliknya, semua yang ia miliki dia berikan. Wa akhadha biyadihi 'asa, maka dia mengambil dengan tangannya sebuah tongkat. Wa tawajjahu ila Makkah, lalu ia melakukan perjalanan ya, menghadap kepada Mekah, bila zadin, tanpa membawa sedikit pun bekal. Wala rahilatin, tidak juga dengan kendaraan. Dia pergi ke Mekah tanpa membawa bekal, tanpa membawa kendaraan, dia hanya bermodal tongkat saja. Wa tawakkala 'ala Allah, dan dia tawakal pada Allah. Wa lam yahtamma 'ala zadi, dia tidak peduli dan tidak memperhatikan akan bekal itu. Wa lam yabqa jai'an, tapi dia tidak pernah merasakan lapar. Hatta wasala ilal ka'bati, sehingga ia telah sampai pada Ka'bah. Wa syakarallah ta'ala, dan dia bersyukur pada Allah ta'ala. Wa asna alaihi, dan memuji ia akan Allah ta'ala. Qala, berkata firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, maka barang siapa yang bertawakal pada Allah, fahuwa hasbuh, maka ialah Allah yang mencukupinya. Innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah lah yang telah menyampaikan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah menjadikan segala sesuatu itu memiliki ukuran. Ini Al-Qur'an surat At-Tolaq ayat 3. Nah, sekian sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat daripada hadis yang kita baca dan daripada hikayat yang telah kita baca. Walhasil, di dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memupuk keyakinan kita yang tinggi pada Allah. Kita diperintahkan untuk tidak pernah ragu terhadap penjaminan dari Allah Subhanahu wa taala,
selama hati kita tidak pernah berpaling dari Allah.